Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 min 2 Sidoarjo yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa lagi lewat udara dalam materi Al-Qur'an Hadis. Anak-anakku di mana saja berada, semoga kalian bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala macam penyakit, khususnya virus corona. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan isi kandungan surat Al-Humazah. Setelah kita mempelajari surat Al-Humazah, arti surat Al-Humazah, isi kandungan surat Al-Humazah, maka sekarang yang perlu kita pelajari adalah tentang penerapan isi kandungan surat Al-Humazah. Penerapan isi kandungan surat Al-Humazah antara lain, yang pertama, kita bisa menjauhi cinta dunia. Kita mencari harta itu boleh, nggak apa-apa. Bahkan kita disuruh untuk bekerja, disuruh mengumpulkan harta. Tetapi jangan sampai kita terlalu cinta kepada harta. Jangan sampai kita terlalu cinta kepada dunia. Sehingga kalau kita terlalu cinta dunia, kita cari harta siang malam, kita hitung-hitung saja, kita masukkan ke bank, kita belikan tanah, kita belikan rumah, kita belikan mobil, kita belikan pesawat terbang. Tetapi kita lupa kepada Allah, kita lupa untuk bersedekah, kita lupa untuk berinfak, kita lupa menyantuni fakir miskin, kita lupa membangun masjid, kita lupa membangun mushola, kita lupa memberi kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita sudah lupa seperti hal-hal yang demikian tadi, maka kita tergolong orang yang cinta dunia, terlalu cinta dunia. Itu jangan sampai terjadi. Cari harta boleh, cari penghidupan dunia boleh, malah disuruh oleh Allah. Yang tidak boleh, kita terlalu cinta kepada dunia. Cari harta boleh, tetapi setelah dapat harta kita sedekahkan, kita keluarkan zakatnya, kita santuni anak yatim, kita beri orang fakir miskin. Itu mencari harta, tetapi tidak sampai terlalu cinta pada dunia sehingga mata hati kita menjadi buta. Yang kedua adalah kita menjadi rajin pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mempelajari surat Al-Humazah, kita diharapkan semakin dekat kepada Allah. Kita semakin rajin sholat. Kalau sekarang kita sudah rajin sholat 5 waktu, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kalau kita belum rajin membaca Al-Quran, kita mulai untuk selalu membaca Al-Quran. Kalau kita sehari sudah baca Quran 1 lembar, ya kita tingkatkan 1,5 lembar, nah, gitu ya. Kita rajin dzikir. Kalau biasanya kita tidak pernah dzikir setelah sholat, kita menjadi dzikir. Di mana-mana kita dzikir. Di sekolah kita dzikir, di jalan kita dzikir, di masjid kita dzikir, di lapangan kita dzikir ya. Kita semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita dulunya suka benci kepada orang, maka sekarang tidak suka membenci orang. Kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita menjadi lebih rajin zakat atau sedekah. Di dalam surat Al-Humazah dikatakan celakalah bagi orang-orang yang hanya mengumpulkan uang kemudian menghitung-hitung saja. Agar kita tidak celaka, maka uang kita hitung, setelah dihitung ya kita bayar zakatnya. Kita bayar apa yang wajib kita keluarkan.
kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kalau ada teman tidak punya, kita beri. Kalau ada orang miskin, kita bantu. Kalau ada orang sakit, kita bantu. Kalau ada anak yatim, kita tolong, kita santuni, ya. Jangan kalau ada orang yatim malah kita bujuk. Nah, itu enggak boleh. Harus semakin rajin zakat dan sedekah. Ini nanti kalau kalian sudah besar, sudah punya uang, kalian harus rajin zakat maupun sedekah. Apalagi setelah tahu isi dari surat Al-Humazah. Yang keempat, kita jangan sampai meremehkan orang lain. Di dalam surat Al-Humazah kan celakalah bagi para pengumpat. Karena itu jangan sampai kita meremehkan orang lain. Belum tentu orang lain yang kita remehkan punya keistimewaan yang hebat yang kita tidak punya. Karena tiap orang itu diberi keistimewaan sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in maziyah. Tiap segala sesuatu itu ada keistimewaannya. Mungkin kita ahli dalam bidang A tapi kita tidak bisa bidang B. Sebaliknya teman kita ahli dalam bidang B tetapi tidak bisa di bidang A. Harus saling menghormati, jangan suka meremehkan orang. Suatu saat mungkin orang yang kita remehkan nasibnya mungkin suatu saat lebih baik dari kita. Jangan sampai itu terjadi. Banyak kisah ya anak-anak, banyak cerita. Orang yang meremehkan orang lain suatu saat nanti dia malah hidupnya yang remeh. Orang lain yang diremehkan hidupnya menjadi mulia, menjadi lebih menjadi sukses. Pun dilarang untuk menghina orang lain. Orang yang jelek jangan dihina. Oh, kulitnya ireng, oh, ndek, tuwek, elek, nah, kayak kelenteng. Nah, jangan sampai dihina ya. Jangan sampai. Itu sama-sama ciptaan Allah. Kemudian kita juga harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita harus kita syukuri. Apapun yang diberikan kita syukuri. Jangan tamak, jangan rakus. Sudah diberi kesehatan kita syukuri, alhamdulillah ya Allah saya sehat, saya tidak sakit ya Allah, saya bisa bernapas dengan lega, saya bisa makan dengan lahap meskipun ikannya enggak begitu mahal ya. Itu. Kita diberi uang digaji 5 juta kita syukuri, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak punya uang 5 juta. Kita punya gaji 1 juta kita syukuri, alhamdulillah masih ada gaji 1 juta. Tapi saya diberi kesehatan, tapi Allah tetap memberi kecukupan pada saya, alhamdulillah. Kalau kita mau bersyukur, insya Allah Allah selalu menambah nikmat kepada kita. Kalau kita tidak mau bersyukur, berapapun yang diberikan oleh Allah, hati kita akan tetap tidak puas, hati kita tetap tersiksa. Diberi gaji 1 triliun pun kalau hati kita tidak suka syukur, hati kita tetap tersiksa. Suka iri kepada orang ya, suka iri, suka hasad kepada orang. Jangan. Biasakan hidup kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita menjadi happy, hidup kita selalu gembira, hidup kita selalu riang. Ada teman senang kita ikut senang, ada teman susah kita ikut membantu kesusahannya. Itu orang yang bersyukur. Jangan sampai kita senang melihat orang sedih, sedih melihat orang senang. Jangan sampai punya prinsip seperti itu. Oke anak-anak, demikian tadi beberapa hal yang bisa kita terapkan setelah mempelajari surat Al-Humazah. Semoga bermanfaat bagi Pak Tarmaji dan bagi kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.